Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana kabarnya nih hari ini? Saya harap teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, kira-kira teman-teman udah tahu apa belum ya? Hari ini kita mau belajar apa sih? Nah, hari ini kita akan belajar tentang recount text ya. Dari teman-teman semuanya ada yang tahu apa sih itu recount text? Can everyone help me to answer the question? Oke, nggak ada yang tahu. Oke, mari kita lanjut ke materi. Nah, di sini ada beberapa gambar. Kalau teman-teman bisa lihat. Nah, di sini ya. Nah, di sini tuh ada beberapa gambar. Teman-teman bisa lihat ya di sini. Ya, itu ada gambar pesawat, ada gambar pantai, ada gambar jus, sama ada gambar matahari. Nah, ada yang bisa bantu buat kalimat dari emoticon di sini? Ada? Oke, nggak ada ya. Jadi emoticon tersebut itu bisa menjelaskan atau bisa dijadikan sebuah kalimat gitu ya teman-teman. Contohnya, last summer I flew to a beautiful island and drank some juice or some orange juice and apa? And enjoy with sunshine gitu ya teman-teman. Jadi dari emoticon yang ini kalian itu bisa buat kalimat gitu. Bisa kita lanjut ke materi setelahnya. Oke. Setelah itu kita akan belajar tentang materi recount text. Nah, di recount text itu nanti ada learning goals. Nah, di learning goals nanti kalian akan understand what a recount text is, atau mengetahui apa itu recount text. Yang kedua yaitu kalian akan mengetahui tentang know its purpose and the structure. Jadi kalian akan mengetahui tentang tujuan serta struktur dari recount text tersebut ya teman-teman. Kemudian ada recognize its language future. Jadi kalian bisa mengetahui tentang language future yang digunakan pada recount text. Nah, yang terakhir kalian juga bisa identify kinds of recount text. Jadi kalian nanti akan bisa mengidentifikasi mana sih teks recount gitu. Oke, bisa kita lanjut. Nah, sekarang kita bahas tentang definisi dari recount text ya teman-teman. Definisi dari recount text itu apa sih sebenarnya? Ada yang sudah tahu atau belum ya? Nah, definisi recount text itu bisa dilihat di sini ya teman-teman. Recount text is a text that retell past event or experience in the order they happen. It used to tell a story about something, that already happened in the past. Jadi bisa dibilang kalau recount text itu merupakan teks yang menceritakan ulang tentang kejadian yang telah dilakukan Nah, itu bisa kayak kalian kalau nanti liburan gitu ya. Misal kalian liburan gitu, pas waktu kalian liburan itu kalian bisa menceritakan ulang. Pasti kan disuruh menceritakan ulang. Nah, kalau menceritakan ulang itu bisa disebut dengan recount text gitu. Jadi kayak misal kalau misal kalian lagi pergi ke acara study tour di Jogja gitu ya. Nah, pasti terkadang kan kalau kita di sekolahan kita disuruh untuk menceritakan ulang ya, kejadian apa aja sih yang kalian lakukan di Jogja atau kegiatan apa yang kalian lakukan di Jogja. Jadi kalian itu diminta untuk menceritakan ulang kejadian yang telah terjadi berdasarkan dengan experience kalian sendiri. Jadi udah bisa dipahami ya dari definisi recount text itu ya teman-teman. Oke, kalau sudah kita lanjut ke materi yang
setelahnya. Nah, di setelahnya kita akan belajar tentang purpose atau tujuan dari recontext tersebut ya teman-teman. Ini bisa dilihat di sini ya. Nah, yang pertama tell about past experience. Jadi kalian nanti akan menceritakan tentang experience yang lalu. Terus yang kedua ada apa aja nih? Yang kedua share memories or events. Jadi kalian bisa kayak membagikan memoris atau sesuatu kejadian yang kalian lakukan pada saat liburan kemarin atau pada saat kejadian apa aja pokoknya yang kemarin gitu ya teman-teman. Terus yang ketiga yaitu entertain or inform the reader. Jadi kalian bisa menginformasikan kepada pembaca bahwa kejadian ini merupakan kejadian yang telah terjadi di masa lalu ya teman-teman. Nah, itu ada example-nya, teman-teman bisa lihat. Yang pertama ada writing a diary, terus yang kedua ada sharing a school trip story. Jadi itu adalah salah satu example nih dari recontext. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang structure dari recontext. Nah, di recontext itu ada berapa sih strukturnya? Nah, di recontext tersebut itu ada 3 struktur ya teman-teman. Ada 3 struktur utama pada recontext. Yang pertama ada orientation, yang kedua ada events, yang ketiga ada reorientation. Nah, orientation itu apa sih sebenarnya? Nah, orientation adalah introduce who, where, when, and what happened first. Jadi kalian di sini di orientation itu kalian menjelaskan. Nah, kayak siapa aja sih yang ada di cerita kalian tersebut dan di mana kalian melakukan kegiatan tersebut dan kapan serta apa sih yang terjadi pada kejadian apa atau kejadian pertama kejadian apa sih yang pertama kali kalian temukan. Nah, jadi kalian menulisnya di bagian orientation ya teman-teman. Nah, yang kedua itu ada events. Kalau events itu tell what happen in order. Jadi kalian menceritakan apa aja yang terjadi secara runtut ya. Kalau yang tadi di orientation kalian sudah menyebutkan yang pertama. Nah, di event itu kalian harus menyebutkan kejadian secara runtut, mulai dari part kedua, part ketiga, part keempat sampai dengan part kelima kalau kejadiannya benar-benar runtut. Nah, yang terakhir itu ada reorientation. Reorientation itu sebenarnya apa sih teman-teman? Nah, reorientation itu adalah bagian terakhir dari yang kalian rasakan. Jadi di reorientation ini kalian akan menyebutkan bagian terakhir atau part terakhir dari urutan kejadian yang sudah kalian kerjakan atau yang sudah kalian lakukan gitu ya teman-teman. Jadi kalian harus menyebutkannya di reorientation. Oke, next. Kalau next itu kita akan belajar tentang language future. Dari sini nih teman-teman kira-kira sudah paham apa belum sih gimana gambarannya recontext itu? Oke, saya kira teman-teman sudah paham gambarannya. Nah, yang selanjutnya itu ada language future. Nah, di language future itu ada apa aja sih? Nah, di language future itu ada 4 ya teman-teman. Yang pertama ada past tense verb. Jadi di recontext kita menggunakan simple past tense. Kenapa simple past tense? Karena kita menceritakan ulang kejadian yang telah terjadi di masa lampau. Nah, contoh dari past tense itu apa aja sih teman-teman? 1. When. Ya benar. Terus ada visit, ada played, ada saw, ada was, ada were. Nah, itu merupakan salah satu past tense. Nah, teman-teman kemarin kan sudah belajar tentang past tense, yang pasti sudah punya gambaran gimana simple past tense tersebut. Jadi itu akan mempermudah teman-teman untuk belajar recontext atau untuk membuat kalimat recontext. Nah, yang kedua itu ada apa sih Kak? Yang kedua itu ada term konektif ya. Term konektif itu seperti apa sih? Term konektif itu kayak first,
then, after that, and finally. Jadi itu tuh kayak kalimat yang ditujukan untuk biar cerita teman-teman tuh kayak ada nyawanya gitu loh. Kayak ada kayak first I go, terus atau I went gitu. Gitu contohnya teman-teman. Jadi time connective-nya itu jangan lupa dipakai ya. Ada apa aja? Mohon maaf, ada apa aja? Ada first, ada then, ada after that, and finally. Kalian bisa menggunakan time connective yang ada di sini ya teman-teman. Nah, terus yang ketiga itu ada apa aja sih? Yang ketiga itu ada specific participants. Nah, specific participant itu contohnya apa sih Kak? Nah, specific participants itu contohnya kayak I, and then my family, and my friends. Jadi itu namanya specific participants. Nah, kalian sudah punya gambaran apa belum nih? Kalian mau menceritakan apa nih teman-teman kira-kira? Apa sudah punya gambaran? Oke, kalau sudah, di-keep dulu ya gambarannya. Nah, selanjutnya itu ada adverb of times or place. Jadi di adverb of times or place itu contohnya apa aja sih Kak? Nah, contohnya itu ada yesterday, last week, and etc. Jadi teman-teman bisa lihat ya adverb of time-nya atau adverb of time atau place itu ada apa aja sih di konteks. Bisa dibaca ya teman-teman di PPT ini. Kira-kira sudah punya gambaran mau menceritakan tentang apa sih? Nah, terus yang terakhir insya Allah yang terakhir ya. Yang terakhir itu ada the kinds. The kinds itu apa sih? Nah, the kinds itu kira-kira gambarannya recontext itu, teman-teman. Jadi yang pertama itu ada personal recon. Nah, personal recon itu apa sih Kak? Personal recon itu tells about personal experience. Jadi dari experience kalian sendiri. Iya, jadi dari experience kalian sendiri. Contohnya kayak my trip gitu ya, kayak kemarin gitu kalian pergi kemana, itu namanya personal recon. Terus yang kedua itu ada factual recon. Factual recon itu apa sih? Factual recon itu report event based on facts. Example-nya itu ada contohnya, apa contohnya? School Independence Day Celebration. Jadi ini namanya factual recon. Terus yang ketiga itu ada imaginative recon. Imaginative recon itu kira-kira apa sih? Nah, imaginative recon itu adalah tells an imaginary story as if it happened. Jadi kalian menceritakan apa? Kejadian yang terjadi. Jadi kalian kayak membayang-bayangkan gitu loh. Contohnya itu ada kayak ini ya, My Adventure in a Magic Forest. Nah, yang keempat itu ada apa? Biographical recon. Nah, ini yang biographical recon itu menceritakan about someone life story. Jadi kalian itu kalau jadi konteks kalian tuh bisa kayak menceritakan someone life story. Kayak contohnya kayak story dari I.R. Soekarno dan yang lain-lain. Jadi kalian bisa menceritakannya di biographical recon ya teman-teman semuanya. Oke, next kita masuk ke example nih teman-teman. Kalian bisa dilihat ya, ini ada example dari recontext. Judulnya apa? My Holiday at the Beach. Nah, itu kalian bisa baca ya. Di situ ada orientation, ada event, sama ada reorientation. Nah, dari sini kalian bisa kan kayak tahu, oh orientation itu yang mana sih, events itu yang mana sih, terus reorientation itu yang mana sih. Jadi ini ya gambarannya teman-teman, bisa dibaca ya teman-teman semuanya gambarannya. Oke, bisa dibaca. Oke. Nah, mungkin sekian video dari kakak. Terima kasih atas partisipasinya teman-teman semuanya. Semoga teman-teman bisa memahami tentang materi
recon text. Jadi jangan lupa dipelajari ya teman-teman. Terima kasih untuk waktunya. The last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.